Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para umat dan akhwat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang ke-7 ini kita akan membahas isim ditinjau dari jumlahnya. Isim ditinjau dari jumlahnya. Nah, sekarang jumlah 1, 2, 3 dan lebih itu ada istilahnya. Ya. Nah, sekarang isim ditinjau dari jumlahnya ada 3 macam. Dibagi 3. Yang pertama mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jama'. Nah, mufrad ini artinya 1. Ia berjumlah 1. Kemudian musanna berjumlah 2, jama' jumlah 3 ke atas. Ya, 3 ke atas. Ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui ciri dari isim mufrad, kemudian musanna dan jama'. Nah, jadi sekali lagi mufrad itu adalah tunggal yang arti 1. Misalnya kitabun, satu kitab. Kitabun berarti 1 kitab. Dan ingat, tidak ada ciri khusus untuk isim mufrad. Ya, sehingga tidak ada jalan untuk mengetahui itu isim mufrad kecuali memahami musanna dan jama'. Jadi selain kalau itu bukan musanna dan bukan jama', maka itu pasti isim mufrad. Ya, sekali lagi, cara untuk mengetahui ini isim mufrad atau tidak adalah dengan memahami cara atau dengan mengetahui bagaimana apa itu musanna dan bagaimana apa itu jama'. Ya, bagaimana jama', bagaimana musanna. Nah, kalau kita sudah paham ini musanna, ini jama', berarti kita sudah paham mufrad. Ya. Kemudian semua kosakata yang dihafal itu mufrad. Ya, semua kosakata yang para ulama dan akhwat itu hafal adalah isim mufrad. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua, musanna. Musanna tadi apa? Berjumlah 2, yang berjumlah 2. Nah, cara membuat isim musanna, jadi yang mufrad kita jadikan 2. Nah, caranya apa? Caranya gimana? Caranya adalah pertama, ambil isim mufradnya. Ini kitabun. Nah, ambil isim mufradnya kitab misalnya. 2 kitab. Ya, cara membuatnya apa? Tambahkan alif nun. Nah, tambahkan alif nun, tambah alif nun. Nah, alif nun. Nunnya selalu kasroh. Nah, ini nunnya selalu kasroh. Ini jadinya. Huruf sebelum alif fathah. Fathah berarti fathah. Kitabani. Kitabani. Contoh lagi misalnya pulpen, qalamani. Qalamani. Boleh juga dengan menambahkan ya dan nun, ya sukun dan nun kasroh. Ya. Ini. Tambahkan ya nun. Nunnya ya selalu kasroh. Ingat, nun pada isim musanna selalu kasroh. Beda nanti dengan jama'. Ya, nunnya selalu fathah ini. Nah, kemudian harakat huruf sebelum ya fathah, berarti banyak fathah. Kitabaini jadinya, kitabaini jadinya. Qalamaini, baitaini, baitaini. Nah, itu musanna. 2 pulpen, 2 kitab, 2 rumah. Ya. Kemudian yang ketiga sekarang jama'. Ya, jama'. Jama' ini apa? Tadi jumlah 3 atau lebih. 3, 4, 5 dan seterusnya lebih. Ya. Nah, jama' dibagi 3. Yang pertama jama' muzakkar salim namanya. Jama' muzakkar salim. Jama' muzakkar yang selamat, salim selamat. Ya, yang kedua jama' muannas salim. Salim juga selamat, muannas tapi dia perempuan. Ini muzakkar laki. Nah, sebelum kita melangkah ke cara membuat jama' muzakkar salim, ya, harus ada syarat. Syarat agar isim itu bisa dijamak muzakkar salim. Ada 2 syarat. 2 syarat agar isim itu bisa dijamak muzakkar salim. Ya, syaratnya. Yang pertama adalah nama laki-laki. Ingat, nama laki-laki ya. Jadi kalau nama perempuan nggak bisa dijamak muzakkar salim.
Karena muzakkar kan, muzakkar kita sudah belajar muzakkar laki-laki. Nama laki-laki berakal, berarti manusia ini maksudnya ya, manusia. Nama laki-laki berakal berarti hewan sekalipun muzakkar tapi dia tidak berakal. Nah, yang tidak diakhiri tak marbutoh, tidak diakhiri tak marbutoh. Seperti misalnya tolhat, tolhatu. Nah, ini diakhiri tak marbutoh tidak bisa dijamak muzakkar salim karena diakhiri tak marbutoh. Ya. Kemudian juga misalnya Muawiyatu nggak bisa jamak muzakkar salim. Ya. Kemudian juga baitun misalnya rumah. Baitun nggak bisa karena kata benda. Ya, tidak berakal. Ya, berarti dia tidak termasuk syarat. Nah, berarti kalau nama yang termasuk syarat apa? Muhammadun. Muhammadun. Yang kedua, syarat yang kedua adalah dia sifat. Sifat untuk laki-laki, sifat laki-laki atau profesi. Ya, profesi. Yang sudah kita hafal apa profesi? Tajirun, ya. Tajirun, profesi. Sifat misalnya apa sifat? Talibun, ya. Ini apa? Profesi apa? Talibun. Ya. Atau mudarrisun, profesi mudarrisun. Ini dia. Jadi ini terpenuhi syarat. Yang pertama syarat yang pertama Muhammadun, terpenuhi nama laki-laki berakal yang tidak diakhiri tak marbutoh. Yang kedua tajirun, sifat laki-laki atau profesi dia. Profesi untuk laki-laki. Kalau tajiratun, saudagar perempuan, berarti nggak termasuk. Ya, untuk sifat laki-laki itu profesi laki-laki. Nah sekarang kita mengetahui dua syarat ini, ya. Nah kalau isim itu terpenuhi syaratnya, sekarang kita kembali ke cara membuatnya. Cara membuatnya yang pertama adalah tambahkan waw dan nun. Jadi Muhammad tadi tambah waw dan nun. Nah, nunnya selalu fathah. Ingat, nun jamak mudzakkar salim selalu fathah. Kalau nun musanna selalu kasrah. Nah, itu harus diingat. Selalu fathah. Wawnya sukun. Kemudian harokat huruf sebelum waw dhamma. Berarti Muhammaduna, para Muhammad. Mudarrisuna. Kemudian tajiruna, ya. Dan juga boleh tambah ya dan nun. Ya dan nun. Nunnya selalu fathah tadi kan. Nah kalau ini harokat huruf sebelumnya kasroh, berarti Muhammadina, tajirina, Muhammadina, mudarrisina. Nah itu. Berarti para saudagar, tajirina, tajiruna, itu jamak mudzakkar salim. Nah nanti oleh karena itu cara membedakan mana musanna dan jamak mudzakkar salim kalau seperti ini kan hampir sama ini, ya. Maka konteks kalimat, apalagi kalau ada harokatnya, maka konteks kalimatnya apakah ini musanna atau jamak mudzakkar salim, terutama yang ya dan nun, tambahannya ya dan nun kan hampir sama. Harokatnya aja yang beda, ya. Nah, catatan untuk musanna dan jamak mudzakkar salim. Jika musanna, ya. Jika musanna musanna dan jamak mudzakkar salim, jamak singkat saja. Jika musanna dan jamak mudzakkar salim bersambung dengan isim lain, bersambung dengan isim lain. Sebagai kata majmu, ya, sebagai kata majmu, misalnya dua guru bahasa, mudarrisani dan bahasa al-lughati.
Misalnya musanna ini. Nah, nunnya dihilangkan. Jadinya mudarrisal lughati. Ya. Nunnya dihilangkan kalau dia menjadi kata majmu'. Ya, mudarrisal lughati. Dua guru bahasa. Atau mudarrisai ya, yang dia ada nun ya. Dengan dia ada nun. Karena dia bersambung dengan isim lain jadi mudarrisai. Nah, mudarrisai lughati atau mudarrisai lughati. Ya. Begitu juga dengan jamak mudzakkar salim tadi. Nunnya hilang. Ya, jadi jika misalnya ada jamak mudzakkar salim bersambung dengan isim lain, maka nunnya hilang. Nah, ya. Maka nunnya hilang. Maka nunnya dibuang. Nah, maka nunnya dibuang. Sama dengan tadi mudarrisal lughati atau mudarrisail lughati. Ya. Kalau jamak mudzakkar salim berarti mudarrisul lughati. Wawunya nunnya dibuang. Ya, mudarrisul. Nah, jadinya mudarrisul lughati atau mudarrisi. Ya. Mudarrisi lughati. Nah, mudarrisi lughati. Ini. Sekali lagi, jika musanna jamak mudzakkar salim bersambung dengan isim lain sebagai kata majmu', maka nunnya dibuang. Ya. Sekarang yang kedua, jamak muannats salim. Jamak muannats salim, ya. Jamak muannats salim adalah jamak perempuan ini yang perempuan di sini baik berakal maupun tidak. Kalau jamak muannats salim itu berakal maupun tidak bisa dijamak muannats salim. Kalau mudzakkar salim dia harus yang berakal saja, mudzakkar lagi. Ya. Nah, cara membuatnya tambahkan alif dan ta. Tambahkan alif dan ta. Sebelum alif harokatnya fathah. Kemudian ta-nya bisa dhammah dan bisa kasroh ta-nya. Ya. Contohnya apa? Misalnya Hindun. Nah, Hindun berarti tambahkan. Kalau banyak Hindun berarti Hindatun. Nah, Hindatun atau Hindatin. Banyak Hindun, ya. Nah, sekarang kalau yang dijamak muannats salim itu diakhiri tak marbutah. Kalau yang dijamak muannats salim itu diakhiri tak marbutah seperti apa? Guru perempuan misalnya mudarrisatun. Ya, ya. Mudarrisatun atau muslimatun. Nah, maka ini cara membuat. Ya, cara membuat jamak muannats salimnya tinggal buang tak marbutahnya. Tak marbutahnya dibuang, kita buang tak marbutahnya. Nah, baru tambahkan alif dan ta. Nah, tin atau tun. Nah, itu mudarrisatun, muslimatun. Nah, jamak muannats salim enggak bisa fathah. Enggak bisa mudarrisatan. Gak bisa muslimatan, gak bisa. Jamak muannats salim. Makanya harokatnya dua saja, dhamma atau kasroh. Ya. Nah, tadi ada yang kelewatan, ya. Sebelumnya jamak muannats salim ini ingat, semua bisa dijamak muannats salim. Yang penting muannats. Seperti apa misalnya saburatun papan tulis. Nah, saburatun papan tulis. Tadi apa? Buang tak marbutahnya. Tambahkan alif ta. Saburatin. Nah, banyak papan tulis. Nah, tadi ada yang kelewatan untuk musanna ya. Untuk musanna. Apa itu? Kalau isim yang di musanna itu diakhiri tak marbutah, misalnya tadi muslimatun ya. Dua muslimah misalnya. Maka cara membuatnya adalah tak marbutahnya masih tetap tambah alif nun, ya nun masih tetap ya. Tak marbutahnya tadi, tak marbutahnya dirubah menjadi tak biasa. Tak maftuhah namanya, tak terbuka ini. Jadinya muslimatani
muslimataini jadinya. Muslimatani, muslimataini. Ya. Ini tambahan sedikit. Kemudian yang ketiga, jamak yang ketiga adalah jamak taksir. Ya, jamak yang ketiga adalah jamak taksir. Yang ketiga C. Jamak taksir. Nah, jamak taksir ini adalah jamak yang tidak beraturan. Jamak yang tidak beraturan. Ya, makanya enggak disebut salim dia. Ya, bukan jamak taksir salim enggak. Yang salim hanya dzakar salim, muannas salim. Kenapa salim? Karena selamat. Ya, mufradnya selamat dari perubahan. Kalau ini beda, misalnya kan babun ya. Babun. Jamaknya apa? Jamak taksirnya abwabun. Nah, berubah dia. Jadi banyak hurufnya. Makanya tidak beraturan. Abwabun. Baitun. Baitun. Jamaknya buyutun. Nah, jadi tidak beraturan. Makanya jamak taksir ini cara mengetahui. Nggak ada rumus tertentu ya. Nggak ada rumus khusus baku untuk jamak taksir. Muannas salim, jamak muzakkar salim ada, muannas salim ada. Jadi nggak ada cara membuatnya. Nah, makanya cara untuk mengetahuinya pertama kamus. Ya. Dengan kamus, melihat kamus. Ya, lihat kamus. Nah, di kamus itu biasanya ada jim. Ditulis jim seperti ini. Kamus Munawir atau kamus Mahmud Yunus itu jim. Apa maksudnya jim ini? Jamak taksir. Ya, jim itu adalah jamak taksir. Babun jamak taksirnya adalah abwabun. Nah, gitu. Baitun jamak taksirnya adalah buyutun. Ini berarti mufradnya. Nah. Jadi babun babani abwabun baitun baitani buyutun. Makanya dengan menghafal. Ya. Caranya dengan menghafal. Jadi lihat kamus, kemudian menghafal, kemudian membaca. Ya. Nanti di Durusul Lughah banyak disebut jamak-jamak taksir. Ya, banyak disebut jamak taksir. Ya, ini saja yang bisa kita sampaikan secara ringkas. Jamak atau isim ditinjau dari jumlahnya. Ingat ya. Ada mufrad, muzakkar, mufrad, musanna, kemudian jamak. Jamak dibagi 3, jamak muzakkar salim, muannas salim, kemudian jamak taksir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan para ummah dan akhwat untuk bisa memahami apa yang kita jelaskan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.